Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayan Tamara dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengingat mati dan setelah kematian. Kematian adalah sebuah fenomena yang ada di dunia ini. Kapan saja dan di mana saja diperlukan, ia harus menjemput manusia untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Dengan jemputan kematian, ruh manusia harus berpisah dengan badannya. Dengan kata lain, kematian adalah jembatan yang harus dilalui oleh manusia untuk menuju dunia lain dari dunia yang fana ini. Satu masa seorang hidup bersama kita, namun bila kematian menjemputnya, maka ia harus meninggalkan dunia ini dengan tanpa kembali lagi. Bagi manusia, kematian memiliki dua makna, yaitu dimaknai sebagai hal positif jika ia dalam semasa hidupnya memperoleh hal yang baik, dan dimaknai juga dengan hal negatif jika manusia semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh." Quran Surat An-Nisa ayat 78. Jika ditinjau dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, makna kematian seorang tempatnya hanya Allah yang tahu, dan dimanapun manusia berada, walaupun ia akan lari dari kematian, pasti Allah akan tetap mencabut nyawanya. Mati tidak mengenal batas usia dan tempat. Manusia harus siap jika ajalnya dijemput. Manusia dalam keadaan rugi ketika dalam kehidupannya hanya menyibukkan dengan urusan duniawi tanpa menyiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Kematian adalah muara akhir dari setiap kehidupan makhluk di dunia. Al-Quran menyebut kematian sebagai ajal, tawafa, atau istifa. Istilah ini terdapat pada 14 tempat dalam Al-Quran yang kesemuanya mengandung makna yang sama, yaitu kematian akan menjalankan bagaimana kematian dalam perspektif Al-Quran. Menurut Al-Quran, kematian merupakan sesuatu yang pasti dan terjadi dan tidak dapat dihindari. Kematian dalam perspektif Al-Quran merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan dalam bentuk yang tidak diketahui, disertai pergantian keadaan serta perpindahan dari satu alam ke alam lainnya. Perpisahan antara ruh dan jasad ini adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru. Para musafir seperti Ibnu Katsir, Buya Hamka, Aid Al-Qarni sependapat bahwa kematian menurut Al-Quran adalah sesuatu yang pasti. Akan tetapi, tidak ada manusia yang dapat mengetahui kapan kematian itu akan terjadi. Al-Quran juga menjelaskan tentang adanya sebab-sebab seseorang akan mengalami kematian seperti terbunuh, sakit, dan kecelakaan. Kesemuanya menjadi cara seseorang menuju kematian. Mengingat kematian setelah kematian. Mengingat mati merupakan obat mujarab untuk melembutkan hati dan menghancurkan keserakahan terhadap dunia. Oleh karena itu, Rasulullah mendorong umatnya untuk banyak mengingatnya. Beliau bersabda, "Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian." Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nisa. Setiap muslim yang sehat maupun yang sedang sakit untuk mengingat mati dan hatinya dan lisannya, serta memperbanyak mengingat hingga seakan-akan kematian ada di depannya. Karena dengan itu akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat serta mendorong untuk berbuat dan beramal kebajikan. Siapa yang banyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Bersegera untuk bertaubat, hati merasa cukup, dan semangat dalam beribadah. Sebaliknya, siapa yang melupakan mati, ia akan dihukum dengan 3 perkara pula: menunda taubat, tidak ridho dengan kenikmatan Allah, dan malas dalam beribadah.
detik-detik sakaratul maut. Saat seorang hamba akan berpisah dari kehidupan dunia yang fana, memasuki alam keabadian di akhirat, ia akan mengalami saat-saat kritis yang sangat menyakitkan dan memedihkan. Rasa sakit pada saat itu melebihi seluruh rasa sakit yang pernah ia alami sebelumnya. Bahkan tidak seorang pun sanggup menahan kepedihannya, sehingga sulit diungkapkan dengan kata-kata, ditulis dengan pena, dan dilukiskan dengan akal pikiran manusia. Kondisi ini sering disebut dengan istilah sakaratul maut. Imam Raqib Al-Asfani dan para ulama menjelaskan bahwa istilah sakaratul maut diambil dari kata dasar sakara, yang berarti mabuk atau kehilangan akal. Dalam bahasa Arab, kata sakara paling banyak digunakan untuk makna mabuk karena meminum minuman keras. Terkadang juga digunakan untuk makna rindu, berat, mengantuk, rasa sakit, dan pingsan karena beratnya rasa sakit itu. Namun makna yang tepat dengan sakaratul maut adalah pingsan karena beratnya rasa sakit, karena seseorang hamba yang menjalani detik-detik menegangkan saat nyawanya dikeluarkan oleh malaikat maut dari jasadnya. Kondisi sakaratul maut seperti inilah yang diinginkan oleh manusia, siapapun juga, untuk senantiasa bisa lari dan menghindari darinya, meskipun pada hakikatnya mereka tidak bisa lari ataupun mencegahnya. Saat sakaratul maut tiba di hadapan mereka, Allah berfirman, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari padanya. Quran Surat Qaf ayat 19. Dasar-dasar hukum tentang sakaratul maut dalam Al-Quran dan hadis. Dasar hukum tentang kematian dalam Al-Quran yaitu Allah berfirman, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang telah ditakdirkan akan mati, terbunuh di luar juga ke tempat mereka terbunuh, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Quran Surat Al-Imran ayat 154. Kematian akan mengejar siapapun, meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teori kedokteran yang canggih serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi. Dengan demikian Allah berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan menjemputmu, kendati pun di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebajikan, mereka akan mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Rasulullah SAW bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang beriman. Hadis riwayat Muslim. Dan berkenaan dengan ini, beliau juga mengatakan, karena di dunia adalah penjara bagi orang beriman, yang dia terus-menerus berada dalam situasi dan kondisi sulit yang akan menyiksa jiwanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mendapati beliau sedang berada di tengah-tengah jamaah yang berjumlah 10 orang. Siapakah yang paling cerdas dan pemurah, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang paling rajin mengingat mati dan orang yang paling baik mempersiapkan dalam menghadapi kematian. Itulah orang yang paling cerdas yang akan memperoleh kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat kelak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sakaratul maut dan kronologis kematian manusia bertemu Allah Subhanahu wa taala ada menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu husnul khotimah, identik dengan mudahnya roh bertemu Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah adalah akhir yang baik. Sebelum meninggalnya, ia akan diberi taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sau'ul khotimah, identik dengan sulitnya ruh untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang akhirnya buruk adalah meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berada di atas murkanya serta meninggalkan kewajiban Allah, yang akhir kehidupannya menyedihkan.
tanda-tanda ini adalah menolak mengucapkan syahadat dan selalu mengucapkan kata-kata jelek dan haram. Kematian adalah keniscayaan yang tidak terlekakkan, bisa dirasakan oleh manusia kapan saja dan sepanjang hidupnya. Kematian merupakan suatu yang penuh misteri, sehingga tinjauannya apabila dilihat dari pendekatan ilmiah, salah satu kajian adalah melalui tinjauan psikologi Qur'ani sebagai suatu ilmu pengetahuan empiris psikologi terkait pada pengalaman duniawi. Justru dikaitkan dengan ilmu agama berdasarkan Quran dan hadis, maka ilmu pengetahuan itu menjadi bermakna atau bermanfaat bagi kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Amalan yang hanya bisa dibawa saat mati, yaitu teman sejati yang dibawa mati. Sesungguhnya anak Adam saat mengarungi kehidupan di dunia pasti memiliki keluarga yang dipergaulinya dan harta yang berada di tengah-tengahnya. Taat kala ia meninggalkan dunia yang fana ini, maka keluarganya yang terdiri dari istrinya yang sangat cantik jelita dan mempesona tidak akan menginginkan hidup bersamanya di alam baka yang saat mengantarkan masuk ke liang lahat, ajal dan kematian untuk menjadi teman setia di kuburan. Ada 3 perkara yang mengiringi mayat, yang 2 kembali, sedangkan yang 1 tetap tinggal bersamanya. Mayat diiringi oleh keluarganya, harta dan amalnya. Keluarga dan harta kembali, sedangkan amal tetap mengiringinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hai orang-orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melainkan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang bertaubat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9. Kesimpulan dari materi ini yaitu manusia yang harus dapat menghayati akan makna dan terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, sehingga manusia akan mengerti akan makna hidup yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Beliau berkata, karena dunia adalah penjara bagi orang beriman, yang dia terus-menerus berada dalam situasi dan kondisi sulit yang akan menyiksa jiwanya, dan juga karena perjuangannya maupun penolakannya terhadap hawa nafsunya sendiri. Baginya kematian adalah keterbebasan, dan hal ini menjadi hadiah yang tak ternilai. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.